yang sedang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Padahal di antara para sahabat tidak ada satupun yang sedang mengucapkan doa, tidak ada satupun yang sedang memanjatkan doa. Akan tetapi karena Rasulullah hendak berkhutbah pada saat itu, maka para sahabat pun menahan untuk bertanya kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun naik ke atas mimbar, menaiki anak tangga yang kedua. Kemudian di anak tangga yang kedua ini pun Rasulullah SAW kembali terdiam, menyimak sesuatu, kemudian mengatakan amin. Para sahabat pun ditambah bikin heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi lagi-lagi karena bukan waktu yang tepat, maka mereka pun menahan rasa penasaran itu sampai nanti waktunya. Kemudian Rasulullah pun menaiki mimbar yang ketiga, yang mana ini adalah anak tangga yang terakhir dari mimbar beliau. Kemudian diam sejenak dan mengucapkan amin. Setelah itu Rasulullah pun kemudian berkhutbah sebagaimana biasanya sampai selesai, kemudian melaksanakan sholat sampai selesai, dan para sahabat pun baru mulai bertanya, ya Rasulullah, apa yang sesungguhnya engkau aminkan? Apa yang sesungguhnya engkau aminkan ketika engkau menaiki atas mimbar? Tidak ada satupun di antara kami yang kemudian membaca doa. Akan tetapi engkau mengaminkan seolah-olah menyimak sesuatu kemudian mengatakan, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di saat aku menaiki mimbar tadi, datanglah malaikat Jibril kepadaku dan dia mengucapkan beberapa hal. Ketika aku menaiki anak mimbar yang pertama, maka Jibril pun mengatakan, raghima anfu rajulin, sungguh rugi bagi seseorang, dzikirta indahu wa lam yusalli alaik, sungguh rugi bagi seseorang yang namamu wahai Muhammad disebutkan di hadapannya tetapi ia tidak mau untuk bersolawat kepada. Sungguh rugi. Karena dengan bersolawat kita akan mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Maka orang yang rugi yang pertama adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, ia tidak mau bersolawat kepada. Kecintaan umat terhadap nabinya itu diukur dari seberapa banyak yang bersolawat. Ketika solawat kita hanya sebatas solawat yang kita baca di tahiyat akhir, di tahiyat di dalam sholat kita, maka itu belum menunjukkan sholawat atas nama cinta. Karena orang yang mencintai seseorang pasti sudah menjadi konsekuensi logis untuk banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an kathura min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan terus teringat dan banyak mengucapkan, banyak menyebut-nyebut apa yang dia cintai. Seberapa tinggi cinta kita kepada Rasulullah, kita semuanya pasti mengaku jika ditanya apakah cinta Nabi atau tidak. Yang tua, yang muda, yang kecil, ustadznya ataupun jamaahnya, yang awam ataupun yang alim, yang kaya ataupun yang miskin, kalau ditanya cinta sama Nabi atau tidak, pasti semuanya mengatakan cinta. Tetapi cinta ternyata bukan hanya klaim yang ada di mulut saja. Akan tetapi cinta butuh pembuktian. Seberapa cinta kita kepada Rasulullah, lihatlah seberapa banyak kita bersolawat kepada. Apakah kita banyak habiskan waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi, atau lebih banyak kita menghabiskan dengan gadget-gadget kita? Apakah ketika kita kemudian di atas kendaraan mengarungi waktu di waktu-waktu yang mungkin kurang produktif bagi kita, apakah kita lebih memilih untuk menyetel radio, menyetel musik, ataukah kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita? Cinta kita dipertanyakan dengan solawat-solawat kita. Yang mengaku cinta Nabi, maka mari kita perbanyak solawat kita kepada Nabi. Terkhusus jika disebutkan nama beliau, maka kita langsung bersolawat untuk beliau. Langsung kita ingat beliau, langsung kita tunjukkan cinta kita kepada beliau. Minimal di dalam satu majlis yang disebutkan di situ banyak sekali nama Nabi Muhammad berkali-kali, maka minimal dalam satu majlis itu satu kali saja. Semakin banyak kita bersolawat, maka itu semakin baik.
Itu adalah orang yang rugi yang pertama, yang disebutkan nama nabinya di hadapannya, tetapi ia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika naik anak tangga yang kedua, ya Rasulullah, apa yang kemudian engkau aminkan? Jibril berkata kepadaku, raghima anfu rajul, sungguh rugi bagi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang ia telah masuk bulan Ramadan, thumma sarakha, kemudian Ramadan itu sudah sampai akhir dan sudah sampai ia keluar dari bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, wadah yughfar, akan tetapi ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin atas pernyataan malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mudah untuk menggapai ampunan. Sehingga orang-orang yang kemudian mendapati bulan Ramadan, dia bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan melewati dirinya. Kok tidak mendapatkan ampunan? Maka termasuk orang-orang yang dikatakan rugi oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka semoga kita berkumpul di sini dalam rangka mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ridha terhadap kita, Allah memberikan ampunannya terutama di penghujung akhir Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, karena banyak sekali alternatif yang bisa kita jadikan sebagai cara, wasilah untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, apakah doa yang ketiga itu? Apakah hal yang diucapkan Jibril ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga itu? Maka Rasulullah pun berkata, raghima anfu rajul, sungguh rugi bagi seseorang yang adraka abawahul kita, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan sudah dalam kondisi sepuh atau salah satunya, walam yudkhilahul jannah, akan tetapi baktinya, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut atau kepada salah satunya tidak bisa memasukkan ia ke surganya Allah, maka ia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Maka aku pun mengaminkan perkataan Jibril tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka dalam kondisi usia senja, dalam usia yang sudah sepuh, dalam usia yang sudah membutuhkan pelayanan dari anak-anaknya, adalah salah satu amalan ibadah yang sangat mulia, yang sangat mudah menghantarkan pelakunya untuk memasuki surganya Allah SWT. Maka jika dengan cara yang paling mudah itu saja kok ia tidak bisa masuk surga karenanya, maka sungguh sangat rugi. Karena dengan cara apa lagi ia bisa masuk surganya Allah jika dengan hal yang sangat mudah saja tidak bisa? Maka kita berdoa semoga Allah jadikan kita anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, baik mereka masih hidup atau sudah tiada. Semoga Allah jadikan orang tua kita orang-orang yang bahagia melihat amal anak-anaknya. Semoga orang tua kita dijadikan oleh Allah sebagai orang tua yang ridho terhadap kita, anak-anaknya, meskipun kita belum bisa sepenuhnya berbakti kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, maka itu adalah tiga hal yang dikatakan rugi oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh malaikat. Salah satunya adalah orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan itu dalam kondisi belum mendapatkan ampunan, dikatakan rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena saking mudahnya mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Apa saja alternatifnya? Banyak sekali alternatif yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dalam rangka mencari Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam-malam dalam rangka mencari Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosa. Maka alternatif yang pertama adalah mereka
yang kemudian bisa melakukan qiyam, bisa menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar adalah satu rahasia yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kapan pastinya. Akan tetapi Allah telah mengkhabarkan kepada Rasulnya bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam tertentu, bahwasanya Rasulullah di awal waktu diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu. Rasulullah tahu kapan Lailatul Qadar itu. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah hendak memberikan kabar kepada para sahabat kapan Lailatul Qadar itu terjadi, Rasulullah ingin memberikan kabar, keluar dari rumahnya, ingin menemui para sahabatnya. Begitu hendak mengkabarkan tentang kapan pastinya, tanggal berapakah Lailatul Qadar itu, tiba-tiba terjadi perkelahian antar dua orang. Ada dua sahabat yang kemudian berseteru, dan Rasulullah pun disibukkan dengan memisahkan mereka berdua, sampai akhirnya ketika selesai Rasulullah memisahkan, maka Allah pun jadikan Rasulnya lupa kapan persis terjadinya Lailatul Qadar. Yang tersisa informasi terkait Lailatul Qadar hanya carilah di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, terutama tanggal 25, 27 dan juga 29. Maka carilah di malam-malam tersebut. Dengan cara apa kita mencari Lailatul Qadar? Yaitu dengan menghidupkan malamnya. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Para ulama mengatakan dengan bis-salati wa tilawati wa dzikri wa du'a wa ghairi dzalika min a'mali shalihah. Dengan melakukan qiyamul lail, salat, dengan melakukan tilawah Al-Qur'an, dengan melakukan zikir, dengan melakukan doa, dengan melakukan amalan ibadah, iktikaf dan lain sebagainya. Maka semoga upaya kita di malam hari ini dan di malam-malam sebelumnya diridai oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan qiyam yang maksimal. Dan kalaupun seseorang tidak bisa melakukan iktikaf di Lailatul Qadar ini, bukan berarti ia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, qiyam di Lailatul Qadar tidak diharuskan seseorang untuk begadang sepanjang malam, beriktikaf di masjid, dan juga tidak disyaratkan orang tersebut tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Bahkan kata Imam Syafi'i, cukup bagi seseorang yang melakukan sholat isya berjamaah di malam tersebut dan sholat subuh berjamaah di malam tersebut, katakanlah ia tidak melakukan qiyamul lail, tidak melakukan tahajud, tidak melakukan ba'diyah isya, tidak melakukan kemudian sholat tarawih, tidak bertilawah di malam itu, akan tetapi menjaga sholat isya dan subuhnya secara berjamaah, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Betapa sangat mudahnya mendapatkan Lailatul Qadar jika kita lihat amalan itu. Apalagi seseorang yang kemudian mau untuk ba'diyah, mau untuk kemudian melanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian dilanjutkan dengan iktikaf, kemudian tilawah dengan amalan-amalan lainnya, maka insya Allah orang tersebut termasuk orang yang sangat beruntung yang akan mendapatkan Lailatul Qadar dan akan dilipat gandakan pahalanya di hari ini. Dengan amalan yang sangat mudah ini, maka Allah akan janjikan ampunan bagi mereka yang mau melaksanakan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dengan qiyam kita, dengan upaya kita untuk melakukan dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kalaupun di Lailatul Qadar ini kita lewat, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Lailatul Qadar, karena memang tidak semua orang kemudian diberikan rezeki itu, maka masih ada alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, Lailatul Qadar ataupun tidak Lailatul Qadar, yang mana ia mau untuk menghidupkan seluruh malam dari bulan Ramadan ini,
minimal dengan menjalankan sholat tarawihnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Kalaupun Lailatul Qadar kita tidak mendapatkan, ketika Lailatul Qadar pun kita tidak bisa maksimal di dalam menghidupkannya, maka semoga Allah berikan kepada kita ampunannya melalui qiyam-qiyam kita di malam-malam selain Lailatul Qadar. Maka orang yang bisa menjaga sholat tarawihnya, orang yang kemudian bisa menjaga qiyamul lailnya di bulan Ramadan ini akan seharusnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan keimanan dan keikhlasan dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alternatif yang kedua. Dan kalau dengan Lailatul Qadar kita tidak mendapatkan, bahkan dengan qiyamul lail di luar Lailatul Qadar pun kita juga tidak mendapatkan, maka masih ada alternatif berikutnya lagi, di mana dalam hadis yang lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa mudahnya cari ampunan di bulan Ramadan. Hanya melakukan ibadah yang basic, yang wajib, yang memang harus kita lakukan saja, yaitu ibadah puasa. Katakanlah ia tidak melakukan tarawih, ia tidak melakukan amalan-amalan ibadah sunnah tambahan, ia tidak menghidupkan Lailatul Qadar, tetapi puasanya ia lakukan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ridha Allah. Cukup dengan puasa saja Allah sudah janjikan ampunan bagi kita. Maka kalaupun Lailatul Qadar qiyamul lail tidak bisa menjadikan atau tidak bisa mendatangkan ampunan dari Allah untuk kita, semoga puasa yang kita jalankan ini bisa menjadi wasilah datangnya maghfirah dari Allah untuk kita semua. Dan jika ternyata puasa kita pun tidak bisa mendatangkan ampunan bagi kita semua, maka masih ada satu alternatif lagi sebagai upaya kita untuk mendatangkan, untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Di dalam sebuah hadis dikatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan bagi umat Islam untuk menunaikan zakatul fitr sebagai wasilah untuk mensucikan mereka, untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Kalau berpuasa kita tidak bisa menghantarkan, maka satu alternatif yang lebih mudah lagi yang insya Allah akan ditunaikan oleh semua orang, baik yang sudah baligh ataupun belum, baik yang kemudian kaya ataupun yang tidak terlalu kaya, baik yang kemudian melakukan qiyam ataupun tidak, yaitu zakatul fitr. Maka mari kita niatkan dengan ikhlas, dengan tulus, tidak mengharapkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunaikan zakat itu dengan penuh harap, ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin bukan harta yang banyak, mungkin tidak bisa membantu orang banyak, tapi ini perintah Nabi Engkau. Aku rela, aku ridho, aku ikhlas, aku tulus menjalankan perintah Nabi Engkau. Ya Allah, terimalah dari hamba-Mu ini dan berikanlah ampunan-Mu kepada kami. Kalaupun qiyam di Lailatul Qadar, qiyam di bulan-bulan Ramadan, kemudian puasa kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai alternatif yang terakhir ini, yaitu menunaikan zakatul fitr, juga tidak bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah jika dengan membayar zakatul fitr saja ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah malaikat Jibril kemudian mengatakan bahwasanya ia adalah orang yang sangat rugi dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Karena begitu mudah menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam atau di bulan Ramadan ini. Maka malam ini marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan maghfirahnya dan ampunannya kepada kita semua.
dengan amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan. Kita mengakui bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan ini belum maksimal. Bahkan kita akui bahwasanya di bulan-bulan Ramadan ini pun masih bercampur antara ibadah dengan dosa. Alhamdulillah, semakin semangat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, tetapi dosa ternyata masih belum bisa kita tinggalkan. Kita akui itu. Akan tetapi meskipun sedikit, meskipun mungkin ibadah yang kita lakukan tidak bisa maksimal, kita perlu evaluasinya. Akan tetapi yang wajib kita lakukan pertama kali adalah mensyukuri. Ya Allah, di saat Engkau tidak berikan kenikmatan untuk bisa beriktikaf, di saat Engkau tidak berikan kenikmatan untuk bisa istiqomah sampai akhir dari Ramadan ini, di saat Engkau tidak berikan kenikmatan untuk bisa bersujud kepada Engkau, bertahajud kepada Engkau, menangis di hadapan Engkau, kok Engkau berikan kepada kami, hamba-Mu yang penuh dosa ini, kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya Allah, terima kasih atas segala kenikmatan ini. Ini adalah kenikmatan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun. Engkau tidak berikan kepada setiap orang di antara hamba-hamba, tetapi Engkau tetap memilih kami sebagai orang-orang yang biasa saja, yang mungkin sebenarnya jika dilihat dari kontribusi terhadap umat, mungkin kami bukan orang yang berhak. Kami bukan anak-anak dari orang-orang hebat, kami bukan anak dari para ulama, kami bukan anak dari orang-orang yang begitu soleh, tetapi Engkau tetap berikan kenikmatan untuk bisa beribadah. Bahkan tidak hanya sholat, tidak hanya menjaga puasa, tidak hanya menjaga yang wajib-wajib, tetapi Engkau berikan kepada kami kenikmatan untuk istiqomah, tetap sujud di malam hari, beriktikaf sampai akhir. Di saat orang-orang lain sudah mulai untuk enggan melakukan qiyam di malam hari, maka ini adalah kenikmatan yang harus kami syukuri, ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa semoga seluruh amalan kita ini diterima oleh Allah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat daripada Ramadan, akan mengantarkan manusia kepada fitrah. Fitrahnya manusia itu bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Karena kita harapkan seluruh Ramadan dan seluruh amalan ibadah ritual kita di dalamnya mengantar kita kepada fitrah, mengantar kita kepada satu hal yang bersih, membersihkan seluruh dosa kita, sehingga seolah-olah kita keluar dari Ramadan sebagaimana kita dilahirkan kembali oleh ibu kita, bersih tanpa noda, bersih tanpa dosa. Dan tanda-tanda seseorang diterima amalan ibadahnya, dan tanda-tanda seseorang mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan ini adalah jika setelah keluar dari bulan Ramadan ia menjadi orang yang lebih baik lagi, ia menjadi orang yang lebih semangat lagi di dalam kebaikan, ia menjadi orang yang kemudian lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, untuk memastikan apakah kita adalah orang yang diterima bulan Ramadannya atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita lihat, kita evaluasi setelah Ramadan kita. Apakah tilawah yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan akan terus berlanjut setelah Ramadan itu hilang? Apakah qiyam yang kemudian sudah kita biasakan di bulan Ramadan akan terus bertahan meskipun Ramadan sudah tidak ada lagi? Apakah kemudian sedekah-sedekah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan kemudian akan masih tersisa meskipun Ramadan itu sudah berakhir? Itulah hakikat daripada bulan Ramadan. Ramadan bukan momentum hanya untuk sekedar menumpuk-numpuk pahala, untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya untuk itu. Lebih dari itu, Ramadan merupakan sebuah pesantren. Ramadan merupakan sebuah pendidikan, di mana seharusnya seorang muslim tidak sekedar menumpuk kebaikan, tetapi membiasakan kebaikan. Sehingga ketika Ramadan itu kemudian berakhir, tidak berakhir pula kebaikan-kebaikan yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Semoga kita setelah Ramadan ini pergi, kita bersedih dengan kehilangan Ramadan. Kita belum tentu tahu apakah kita masih mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya atau tidak. Tetapi semoga kalaupun ini adalah Ramadan terakhir, semoga Allah tutup Ramadan kita ini dengan husnul khatimah. Sebab itu sungguh kita sangat mengharapkan semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Dan setelah Ramadan ini berakhir, mari kita istiqomahkan dan kita minta kepada Allah supaya bisa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menambah ibadah-ibadah
dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dimanapun, bukan hanya menjadi hamba yang sifatnya Ramadaniyah, yang menjadi hamba ketika di bulan Ramadan saja, tetapi bulan Ramadan begitu pergi habis maka hilanglah status hamba kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita tutup muhasabah malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, mari semuanya kita persiapkan. Yang sudah siap untuk melaksanakan sholat, monggo silahkan kita awali doa kita di malam hari ini dengan melakukan sujud syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Akan tetapi mungkin banyak dari kita yang kemudian belum bisa bersyukur. Banyak dari kita yang kemudian baru menyadari bahwa itu adalah kenikmatan, yang baru menyadari dan mulai beribadah, bersyukur dengan ibadah kita di usia-usia kita saat ini. Yang belum bisa mensyukuri sejak awal kenikmatan itu seharusnya disyukuri. Maka mari kita melakukan sujud syukur atas kenikmatan sehat, iman, keistiqomahan, keluarga, anak, istri, semuanya diberikan kesehatan, dan semoga dengan sujud syukur ini Allah berkenan untuk mendawamkan dan terus memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semua. Maka mari kita awali dengan sujud syukur bersama. Syukur ini Allahu Akbar. Allah bagi sudah selesai, bisa kita kemudian berdoa untuk kebahagiaan kita. Kita khususkan diri kita berharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kemenangan dan mengharapkan kabul dari setiap doa-doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi ta'ala wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Qawi ya Matin, ya Allah ya Awwal, ya Allah ya Akhir, ya Allah ya Rahim al-Masakin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami berada di ujung Ramadan ini. Ya Allah ya Tuhan kami berada di akhir daripada bulan Ramadan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, maka terimalah seluruh amalan-amalan yang telah kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah ya Tuhan, istiqomahkanlah kami di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan setelah ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami bersedih ketika Ramadan akan meninggalkan kami. Kami merasa kenikmatan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Kami melakukan qiyam, kita melakukan tilawah, kami melakukan i'tikaf, kami bahagia, kami tidak merasakan capek karena kenikmatan dan keberkahan di bulan Ramadan ini ya Arhamar Rahimin. Ini Ramadan itu akan meninggalkan kita ya Arhamar Rahimin. Maka jadikanlah Ramadan kami ini sebagai Ramadan yang engkau terima, sebagai amalan ibadah yang kemudian engkau ridhai, sebagai amalan ibadah sebagai bulan Ramadan yang kemudian mendatangkan ampunan engkau kepada kami ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin, maka kenikmatan-kenikmatan yang kami terima di bulan Ramadan, nikmatnya ibadah, nikmatnya siyam, nikmatnya sedekah, nikmatnya tilawah, nikmatnya kemudian bersujud tersungkur di hadapan Engkau, hanya mengadu kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Tolong berikanlah kepada kami juga di bulan-bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Jika ini memang Ramadan terakhir kami tidak tahu apakah kami akan kemudian mendapatkan bulan Ramadan lagi. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ini memang Ramadan terakhir maka jadikanlah perjumpaan yang terakhir ini sebagai perjumpaan yang husnul khatimah, sebagai bulan Ramadan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapi jika Engkau berkehendak dan kami sangat menginginkannya, maka panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umur pasangan-pasangan kami, panjangkanlah umur anak-anak cucu kami, panjangkanlah di dalam ketaatan, panjangkanlah di dalam kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bisa melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami tumbuh dalam kedewasaan, tumbuh dalam keadaan kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami banyak kekurangan di dalam mendidik mereka. Kami adalah orang-orang yang kurang memperhatikan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, maka jadikanlah anak-anak kami sebagai orang-orang yang taat kepada Engkau. Jangan kemudian Kau marah kepada kami dan jadikan kekurangan-kekurangan kami di dalam mendidik mereka sebagai azab bagi mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan mereka hidup dalam ketaatan. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah berikan kepada mereka kehidupan yang kemudian penuh dalam kemaksiatan. Jauhkan mereka dari pasangan-pasangan yang kemudian membawa mereka kepada keburukan. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari orang-orang yang zalim, jauhkanlah mereka dari orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mereka sebagai orang-orang yang taat, dan dekatkanlah mereka kepada orang-orang yang taat kepada Engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami adalah orang tua yang belum bisa maksimal di dalam mendidik anak-anak kami. Maka jangan jadikanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak cucu kami dan Engkau biarkan hal itu terjadi sampai akhir hidup mereka. Bimbingkanlah mereka ya Allah ke dalam jalan-Mu yang lurus, jalan-jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Arhamar Rahimin. Kami memang belum bisa maksimal untuk mendidik mereka, maka janganlah Engkau siksa mereka ya Arhamar Rahimin atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat itu. Janganlah kemudian Engkau biarkan mereka tersesat karena kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, di malam penghujung Ramadan ini kami bersimpuh meminta kepada Engkau ya Arhamar Rahimin supaya jaga anak-anak kami. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Kami tidak bisa menjaganya 24 jam. Bahkan kami nanti akan meninggalkan mereka. Maka ya Arhamar Rahimin, ketika kami meninggalkan mereka, berikanlah penjagaan kepada mereka, berikanlah keistiqomahan kepada mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepada Engkau. Jadikanlah mereka adalah hamba-hamba-Mu yang takut akan kemaksiatan kepada-Mu. Jadikanlah mereka anak-anak yang amalannya akan membahagiakan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam ini kami bersimpuh kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, maka jadikanlah orang tua kami yang sudah di sana, yang sudah tiada, ataupun yang masih ada, bahagia ketika melihat kami melakukan ibadah kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh ibadah yang kami lakukan ini kemudian menjadi pahala yang mengalir buat kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang masih hidup, maka panjangkanlah umurnya, maka sehatkanlah badannya, maka istiqomahkanlah mereka di dalam ketaatan-ketaatan. Ya Allah ya Tuhan kami adalah anak-anak yang mungkin belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Akan tetapi ya Allah, jadikanlah mereka orang tua yang kemudian ridho terhadap kami anak-anaknya yang mungkin belum maksimal ini. Ya Allah ya Tuhan kami tahu keridhaan Engkau terletak kepada keridhaan kedua orang tua kami.
Maka jadikanlah mereka ridho terhadap apa yang kami lakukan ini ya Arhamar Rahimin. Meskipun mungkin masih banyak hal-hal yang tidak sepantasnya kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah malam ini amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang membahagiakan Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenanlah kami untuk kemudian berkumpul dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah beliau untuk memberikan syafaat kepada kami di saat di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami, anak istri kami, orang-orang yang kami cintai, kemudian bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, bisa kemudian meminum dari tangan beliau langsung telaga Kautsar yang ada di akhir kelak ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami dengan anak istri kami, dengan orang tua kami, dengan orang-orang yang kami cintai di surga Engkau ya Arhamar Rahimin. Perkenankanlah kami untuk berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa bertemu, berjumpa dengan Engkau dengan penuh keridhaan dari Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami tahu kami bukan orang yang pantas untuk meminta hal ini. Kami penuh dosa ya Arhamar Rahimin, tetapi kami juga tahu bahwa rahmat kasih sayang Engkau tidak terhalangi atas dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Rahmat kasih sayang Engkau lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Tuhan ya Allah ya Rabbal Alamin, kami tahu jika Engkau ingin mengadab kami maka Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami tahu, kami sadar jika Engkau ingin mengadab kami maka itu hak Engkau 100% ya Arhamar Rahimin. Tetapi jika Engkau bisa membiarkan kami, jika Engkau kemudian mengampuni dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Zat yang Maha Aziz, yang Maha Agung, yang tidak kurang keagungan Engkau gara-gara memberikan ampunan kepada kami. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana dengan memberikan ampunan-ampunan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung Ramadan ini kami bersimpuh kepada Engkau ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Kami mengakui bahwasanya kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang bergelimang dengan dosa-dosa. Akan tetapi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, meskipun sedikit banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami dari sisi ibadah, Engkau juga telah memberikan kepada kami kenikmatan untuk bisa beribadah, maka kami sangat bersyukuri hal itu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwasanya tidak seluruh hamba Engkau kemudian Engkau berikan kenikmatan untuk mau bersujud kepada Engkau, dan Engkau berikan itu kepada kami semua ya Arhamar Rahimin. Maka kenikmatan itu sangat wajib kita syukuri ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, dengan segala dosa yang telah kami lakukan, dengan segala kenikmatan yang telah kami terima, dengan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, kami meminta ampun kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Dan tidak ada satupun zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Tuhan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung Ramadan ini kami meminta keistiqomahan, kami meminta kenikmatan beribadah supaya jangan hilang dari diri kami meskipun Ramadan ini akan berakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami telah bahagia dengan melakukan puasa di bulan Ramadan ini, dan sebagaimana Rasul sudah memberikan janji bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu dengan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menyaksikan dan mengakui, kami telah menyaksikan bahwasanya kami sangat bahagia ketika kita berbuka ya Allah, ya Tuhan kami. Maka izinkanlah kami untuk mendapatkan kebahagiaan yang satunya lagi, yaitu bahagiakanlah kami ketika nanti kita bertemu dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk bisa bertemu dengan Engkau dengan keridhaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini adalah penghujung Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kami ya Allah, ya Tuhan kami.
maka jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisna husnul khatimah. Jadikanlah bulan Ramadan ini, jika ini adalah Ramadan terakhir, sebagai Ramadan terbaik di dalam kehidupan kami, dan Engkau terima seluruh amalan kami, dan Engkau rela dan Engkau ridha untuk berikan kepada kami ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapi kami harapkan semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kami. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami, ya Allah ya Tuhan kami, untuk memanjangkan umur kami dan orang-orang yang kami cintai, untuk kemudian bisa istiqomah di dalam ketaatan di dalam seumur hidup kami, dan diizinkan untuk bisa bernikmat lagi bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mudah untuk beriman kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang kemudian selalu ingat bahwasanya kehidupan ini bukan untuk mencari kehidupan dunia, tetapi kehidupan ini adalah kehidupan untuk mencari dan menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan kami, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah seluruh hajat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di sekitar kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami di dalam ketaatan. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rizki-rizki Engkau yang halal, sehingga kami pun dimudahkan untuk bersyukur kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami, berkahilah umur kami, berkahilah anak keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah sebagaimana Engkau telah jadikan kami berkumpul dengan keluarga orang-orang yang kami cintai di dunia ini. Maka perkenankanlah ya Allah untuk kembali kumpulkan kami nanti kelak di surganya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak bisa mengharap kepada kecuali hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ya Arhamar Rahimin, a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'atiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'atiq riqabana minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء عن كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر العهد من صيامنا إياه. اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر العهد من صيامنا إياه. اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر العهد من صيامنا إياه. فإن جعلته ذلك فاجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.